Halo, jadi sekarang mau ikut geotour sama Ngaguar Banjir Majalaya. Ini udah siap, yuk ikutin keseruannya. Ini kita lagi berdoa dulu sebelum berangkat. Ini perjalanan ke pos pertama yang ada di Desa Cikitu, Kecamatan Pacet. Nah, nanti kita lihat alat yang di sana ya. Ikutin keseruannya ya, teman-teman. See you. Nah, yang pertama ini namanya Automatic Rain Recorder atau ARR. Ini tuh yang mencatat secara otomatis debit curah hujan yang akan disetorkan ke daerah Majalaya. Nah, data yang terkumpul disimpan dan ditampilkan di beberapa situs web yang dikembangkan oleh masyarakat lokal yang meliputi portal web Jaga Balai dan Siaga Warga Majalaya. Nah, sekarang kita perjalanan untuk menuju ke pos 2 yang ada di Majalaya, tepatnya di Atirompe. Kita akan melihat bronjong dan timad. Apakah itu? Let's go! Nah, kita sekarang udah sampai di Atirompe, tapi kita harus jalan dulu untuk menuju ke Sasak Citarumnya. Let's go! Nah, sambil jalan, kita sambil lihat timad. Ini timad adalah tinggi muka air darat untuk mengukur luapan air Sungai Citarum. Nah, di sini tuh pernah kejadian 2018 itu tinggi muka air luapannya sampai 2 meter. Nah, jadi kita tahu untuk mengevakuasi orang-orang kategori rentan itu ada di titik berapa ketika luapan air muncul. Nah, karena Atirompe ini menjadi titik rawan banjir yang benar-benar terdampak, jadi timadnya tuh ada di beberapa titik rumah warga. Karena untuk memudahkan masyarakat melihat tinggi luapan air yang muncul dari Citarum gitu. Ini kita udah sampai di Citarum yang ada bronjongnya. Kita lihat bronjong itu apa ya. Nah, di sini bapaknya menjelaskan kenapa Atirompe menjadi titik rawan banjir yang benar-benar terdampak. Karena struktur Sungai Citarum yang lebih tinggi daripada pemukiman warga. Jadi tentu saja jika sungai meluap langsung mengenai pemukiman yang ada di bawahnya. Karena masyarakatnya terdampak bencana, Bapak Tantan, membangun sebuah komunitas bernama Atirompe Tangguh Bencana. Itu untuk membuat masyarakat sekitarnya peduli akan bencana-bencana yang mengancam di sekitar mereka. Oh iya, selain mengukur ketinggian banjir, melalui pemanfaatan fail skala darat atau TIMAD, masyarakat setempat juga dapat mengamati seberapa cepat ketinggian banjir meningkat dan memperkirakan area yang terkena banjir untuk mengevakuasi dirinya sendiri atau tetangga-tetangga yang lain. Nah, ini ada Kang Dani Hamdani dari Jaga Balai. Beliau lagi mengetes kita yel-yel. Jika bilang Ngaguar banjir Majalaya, Majalaya tangguh, Majalaya aman. Nah, beliau menjelaskan mengapa Majalaya menjadi daerah yang pertama dapat banjir atau luapan sungai jika di daerah hulu hujan deras dengan intensitas tinggi.
karena struktur sungai Majalaya yang benar-benar berada dalam titik turunan sebelum datar. Makanya debit air yang turun kemudian langsung menubruk permukaan sungai yang landai. Maka dari itu Majalaya menjadi daerah pertama yang mendapat luapan banjir. Begitu. Ada beberapa titik rawan banjir di Majalaya. Salah satunya Tirompe dari luapan Sungai Citarum dan Desa Panyadap dari luapan Sungai Cisunggalah. Mereka yang sering terkena dampak yang besar. Ini adalah bronjong atau penyangga tanah bantaran sungai. Karena struktur tanah yang labil di Tirompe, maka jika debit air sungai sedang tinggi, tanah bantaran sungai ini sebelum dipasang bronjong sering mengalami longsoran tebing sungai yang dapat membahayakan masyarakat sekitar sungai. Nah, ini kita lagi jalan untuk ke pos 3 atau di kondang RW 10. Di sini kita akan melihat instrumen atau alat kamera pemantauan air Sungai Citarum yang ada di atas rumah warga. Kayaknya kalian bakal salpok deh di sini. Nah, bangunan yang kuning itu adalah bangunan untuk sensor tinggi muka air Citarum. Nah, ini bisa kalian baca ya. Dilarang mengganggu atau merusak barang milik negara. Nah, ini sedang dijelaskan bahwa itu ada kayak timah tadi, tapi beda. Ini adalah namanya TMA atau tinggi muka air. Jadi kalau timah kan ada air darat. Nah, jika ini cuma timahnya aja. Nah, yang itu salah, bukan CCTV. Tapi itu adalah sensor untuk mengenali tinggi muka air. Jika lebih dari TMA, sensor itu akan menyala berwarna merah. Nah, kalau ini namanya kamera pemantau muka air Sungai Citarum. Nah, ada 3 lokasi kamera pemantau yang dipasang di rumah warga, berfungsi untuk memantau kondisi sungai secara real time. Nah, ini kami tadi sempat berfoto di kamera CCTV. Selain ada kamera pemantauan, ada juga rainwater harvesting atau pemanenan air hujan yang dilakukan untuk mengurangi resiko kekeringan di kala banjir yang terjadi di kondang atau di RW 10 atau di pos 3 ini. Air yang ditampung di RWH ini hanya dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari, seperti mencuci, tidak dapat diminum karena harus difilterisasi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah penjelasan tentang comment center atau web siaga warga Majalaya. Isinya adalah data-data yang dikumpulkan di alat-alat tadi seperti AWS atau kamera pemantauan tinggi muka air Citarum dan juga dari kamera pemantauan cuaca yang dipasang di sekitar rumah warga juga. Nah, ini adalah foto-foto tim siaga warga ketika kemarin ada acara nyucuruk galur kayak anniversary gitu. Terus ini senior-senior yang ada di siaga warga Majalaya. Dan ini foto tim siaga warga yang sedang rapat dengan jaga balai. Nah, ini sedikit penjelasan tentang apa itu siaga warga Majalaya. Bisa dilihat ini adalah kamera pemantauan cuaca arah ke Pacet. Nah, ini ditampilkan di webnya Siaga Warga Majalaya untuk memudahkan masyarakat juga melihat bagaimana kondisi cuaca yang ada di Majalaya saat itu. Ini adalah skema bagaimana para admin grup Siaga Warga Majalaya untuk menyebarkan informasi tentang cuaca yang ada di Majalaya saat itu. Jadi, grup admin siaga warga tidak sembarangan menyebarkan informasi tentang pemantauan cuaca, tentang TMA saat ini yang ada di Citarum, dan tentang informasi kesiapsiagaan banjir lainnya. Nah,
ini adalah web-web yang digunakan oleh tim admin Siaga Warga untuk melihat dan memantau cuaca, seperti BMKG, Himawari, dan lain-lain. Ini sedang dijelaskan bagaimana cara membaca web tersebut. Ya, selesai deh tur kita. Ini sedang penutupan oleh panitianya. Nah, ini muka-muka yang sedang kelelahan, sama seperti saya. Karena saya juga lupa membuat akhirannya dan fotonya tidak ada, jadi sekian dari saya. Dadah.